Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, wabil khusus ketua DKM beserta pengurus yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para hujjah, khusus juga yaitu Pak RT mungkin hadir. Semoga beserta stafnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah. Dengan iman itu kita bisa melakukan amal soleh. Karena iman itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratnya sebagai motornya, penggeraknya. Kalau iman kita baik, insya Allah ibadah pun juga akan senantiasa diperhatikan sungguh-sungguh. Karena iman artinya percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aturan hidup, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hambanya untuk melakukan ketaatan. Maka orang yang beriman, dia senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amana billahi wa bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari akhir, maka kita pun terus disibukkan dengan amal kebaikan, berharap nanti sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Tidak terasa sudah setengah bulan di awal tahun ini, bulan Januari 2023. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat materi. Selama kita masih hidup, maka ada jaminan, ada tanggungan dari Allah. Bahkan kata Nabi
sebanyak orang yang kita tanggung di rumah kita, begitupun Allah akan menanggung rezekinya kepada hamba yang memang tadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nggak usah khawatir hadirin. Apalagi orang yang rajin ibadah, insya Allah berkah. Saya nggak sombong hadirin, mohon maaf. Tahadus ini nikmat. Yang namanya kulkas Pak Ustaz di rumah, mohon maaf, nggak pernah kosong saya di dalamnya. Ada isinya botol, ya kan, timbang cabai, bawang, kemiri mah ada tuh. Ya. Syukur kepada Allah, alhamdulillah. Yang penting kita ini dikasih nikmat sehat. Karena pengertian makna fid dunya hasanah, kata ulama, siapa mereka yang diberikan kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Tentunya orang yang diberikan kebahagiaan di dunia ini adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang soleh, orang yang orientasinya adalah bagaimana ibtigha'i mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman wa rizqni fahma ilahi anta maksudi. Wahai Allah, engkau yang aku maksud, wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Bapak Ibu, Masya Allah, pagi-pagi ini Pak, mohon maaf, dingin. Kita meluangkan waktu meninggalkan rumah kita, bergegas ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala mau ibadah. Ternyata jemaah rahimahumullah, setiap langkah kita ke masjid ini penggugur dosa-dosa kita. Setiap langkahnya bertambahnya kebaikan dari Allah. Setiap langkahnya diangkat derajatnya sama Allah. Dan orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari amal itulah, dari asbab itulah kita ingin meraih fid dunya hasanah. Tanda orang yang memperoleh kebaikan di dunia dan nanti insya Allah akan dibawa kebaikan ini sampai negeri akhirat. Yang pertama adalah bimakna as-sihah. Orang yang diberikan kebaikan di dunia, kesenangan di dunia ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat itu mahal hadirin, mohon maaf, insyaallah. Pagi ini mungkin ada orang yang sedang di ruang ICU, ada orang yang sedang diinfus, ada orang yang sedang ditangani oleh dokter bahwa penyakitnya harus diangkat. Ada yang keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahnya sakit, atau mungkin bundanya sakit, atau mungkin keluarganya sakit. Kita pun harus menjenguknya ke sana. Kita pun harus senantiasa meringankan beban mereka. Apalagi kalau hal itu menyangkut terhadap diri kita ujiannya. Bisa bayangkan, seenak apapun yang namanya di rumah sakit, gak enak hadirin. Saya pernah dirawat 3 hari pagi di rumah sakit besar, karena saat itu menjelang COVID, penuh rumah sakit. Dan beruntungnya sebelum bulan Maret saat itu, saya masuk ke rumah sakit yang di Mustika Jaya, jemaah rahimahumullah, karena di Al-Mu'tasim penuh, di mana penuh. Ketika saya dirawat, subhanallah, ditanya, ini BPJS apa cash? Kata saya langsung aja, ya siapin duit 500.000 buat pendaftaran. Baru daftar, baru datang udah diminta 500.000, belum apa-apa. Karena untuk daftar betul itu, memang prosedurnya seperti itu. Cari kamar penuh, nunggu jemaah rahimakumullah beberapa jam. Baru masuk, Bapak
Ini dicek semuanya, darahnya dicek semuanya. Itu aja udah jutaan. Tes urin dan lain sebagainya. Setelah dicek, ini gejala tipes, Bapak harus beli obat ya yang harganya sekian, dimasukkan ke infus. Allahu Akbar. 2 hari 3 malam nginep di rumah sakit 5 juta. Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan. Jutaan rupiah, ratusan juta kita ini. Allah nggak minta. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati makanan, minuman, istirahat dengan nyaman, Pak. Tidur kita di rumah sakit, mohon maaf, tempat tidurnya aja terbatas, Pak. Nggak bisa gerak kemana-mana. Makan bubur pahit sendiri. Makanya ibu bapak mohon maaf, mumpung kita sehat nih, makan gak usah diirit-irit, yang enak-enak. Tuh makan pakai 7 teh, tahu, terong, toge, telur, tomat, taut, nyok, timun. Ya. Allahu Akbar. Ada rezeki, makan tuh 4 sehat 5 sempurna. Kalau memang ada uang, supaya apa? Menopang, supaya kita fisiknya sehat. Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah. Sehat itu mahal. Dan orang yang memperoleh fid dunya hasanah di antaranya adalah as-sihat. Lalu yang kedua, orang yang diberikan kebahagiaan, kesenangan di dunia di antaranya adalah al-amnu, aman. Aman Pak, kita alhamdulillah. Kalau dulu mama kayaknya khawatir mau keluar kemana-mana, susah waktu Covid, Pak. Apalagi Ustaz, udah semuanya ditutup, Jumat aja kagak boleh. Iya, Jumat kagak ada. Waktu Covid, Pak, acara-acara kagak ada. Biasa ada akikoh, ya kan, khitanan, pernikahan. Ustaz sepi juga hadirin. Ya, setahun, Pak. Cuman alhamdulillah rezeki ada aja. Malah mohon maaf, saat itu malah lebih barokah, karena yakin itulah yang menyebabkan Allah memperhatikan hambanya. Kalau yakinnya, aku yakin kepada Allah, pasti beda. Sebenarnya pelajaran itu Pak buat kita itu kemarin itu, yakin gak sama Allah. Kalau bumi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bumi ini sutradaranya adalah Allah, skenarionya adalah Allah, Allah mampu menghadirkan makhluk virus yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh indrawi kita, menjadikan lumpuh semua kegiatan aktivitas manusia. Allahu Akbar. Kemana-mana kita mohon maaf, ada was-was karena memang nyata banyak korban di mana-mana. Itu ayat Allah. Saya pernah suruh mandu mimpin itu orang, ya, jenazah dibawa ke Pedurenan, dan khusus itu pemakaman yang kena Covid itu sebagian sono paling pojok, dan saya mendoakan dari jauh hadir. Dan ini hanya khusus ya orang-orang petugas yang merapikan jenazah, keluarganya dari jauh, termasuk orang yang mandu doa. Allahu Akbar. Puluhan itu jenazah yang ada di ambulan hadirin menunggu antri kapan akan dimakamkan. Ciut hadirin. Apalagi ada berita di mana-mana di masjid, berita duka cita. Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah, itu adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tambah iman kepada Allah, dan kita alhamdulillah dalam keadaan al-amnu, aman kita ini. Sekarang ke masjid aman, silaturahim kemana-mana aman, ke tempat hiburan rekreasi kita mau mengajak keluarga untuk tafakur alam, masya Allah aman. Ini adalah rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menghadirkan itu yang namanya wabah, dan Allah pula yang menyelesaikan permasalahan itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya, orang yang diberikan kebaikan atau kebahagiaan di dunia adalah al-taufiq fil khair. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang cenderung ingin melakukan kebaikan. Mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan. Kalau udah sepuh, mohon maaf, ibadahnya udah beda. Kalau udah usia 70, 80, mohon maaf, ke masjid juga udah berat hadirin. Kudu diantar sama cucunya. Kalau udah sepuh, mohon maaf, jemaah rahimakumullah, tahajud juga tidak maksimal. Baca Quran juga sama. Mau hadir silaturahim, ke majlis taklim, dibatasi dengan kondisi yang ada. Mungkin bisa jadi anak cucunya sering ya kan mengingatkan, hati-hati ya kek, udah sepuh kakek. Karena sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita sudah dikurangi, pendengaran kita sudah dikurangi, tenaga juga sama hadirin. Makanya mumpung kita masih dikasih sehat sama Allah, dikasih kekuatan sama Allah, masih bisa datang ke masjid, nggak repotin anak cucu kita. Habiskan waktu kita untuk taat kepada Allah. Mumpung ada kesempatan dari Allah, jangan sampai nanti dia menyesal di saat dalam kondisi diambil nikmat kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berbaring di rumah, di tempat tidurnya, dia sulit untuk melangkah jauh karena kondisi fisik yang lemah. Dia baru menyesal, baru dia meneteskan air mata. Sehatkan saya ya Allah. Kalau nanti saya sehat, saya bakal ke masjid ya Allah. Sama halnya dengan orang yang dalam kondisi lemah ekonominya. Saya susah sekarang ya Allah, berikan rezeki kepada saya ya Allah. Kalau saya banyak rezeki, saya pengen banyak ibadah ya Allah. Itulah manusia. Sakit baru deketin Allah, terpuruk baru mendeketin Allah. Kata Allah, kemarin kemana saja wahai hamba? Makanya di saat ini alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, dengan umur, dengan luang waktu, maka insya Allah orang yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah, maka akan diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, barokah, dan senantiasa akan Allah senantiasa percaya kepada hamba tadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keempat, orang yang diberikan hasanah fid dunia dari kesolehannya, itu manfaatnya, barokahnya adalah Allah akan memberikan dzurriatan sholihan, dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik, waladun shalih au shalihatun. Akan diberikan anak yang saleh, kalau anak perempuan sholihatun. Kalau laki soleh, perempuan soleh. Dari ibadah itu hadir, mohon maaf, itu ada ngaruhnya sama anak cucu kita, Pak. Bisa jadi kita saat ini alhamdulillah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya kita bisa tahajud, nikmatnya kita bisa salat subuh berjamaah, nikmatnya kita bisa tilawah Al-Quran. Ini doa dulu orang tua kita, ayah bunda kita yang setiap malam mendoakan kita, ya Allah, kasih hidayah buat anak-anakku ya Allah, kasih kelembutan hatinya, berikan kesolehan kepadanya. Saat ini kita menikmati kesolehan, ini sesungguhnya doa dari orang tua kita. Yang sekarang gantian waktunya kita orang tua ngedoain anak cucu kita. Ada ngaruhnya Pak, ada imbasnya. Kesolehan kita ini itu ngaruh ke anak cucu kita. Makanya jangan pernah kita bermimpi anak kita ahli masjid kalau orang tuanya mohon maaf jauh dari masjid. Jangan berharap anak cucu kita memuliakan ulama kalau kitanya nggak memuliakan ulama. Jangan pernah kita menjadi orang yang senantiasa diperhatiin sama Allah anak cucu kita kalau kita aja nggak mau memperhatiin urusan kita dengan Allah. Makanya sekarang udah waktunya, usia udah tua hadirin, udah setengah perjalanan.
Hidup ini ibarat es Pak, lama-lama mencair. Lama-lama kita bakal ninggalin rumah kita Pak. Kita kadang sibuk memperindah rumah, tapi gak pernah mempersibuk diri kita di hadapan Allah dengan kesolehan. Maka sekarang udah waktunya, mudah-mudahan jemaah rahimakumullah, kita targetin syukur-syukur alhamdulillah. Ya setiap ba'da sholat baca Quran, gak usah banyak-banyak lah, habis sholat baca Quran 3 juz. Sanggup gak Pak? Boro-boro start 3 juz. Godaannya banyak banget Pak. Mau baca Quran tuh godaannya banyak. Dan memang itulah cara setan. Ahlakan nas bidzunubi wal ma'asi, kata setan. Aku hancurkan, aku rusak manusia dengan hobi melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah habis waktunya Pak buat ngobrol yang enggak. Ketemu sama teman di pos ronda, bukan bicara masalah agama, masalah dunia. Alhamdulillah kemarin habis beli tanah saya sama di Setu. Iya, sehektar. Sebelah sini juga sama. Ini saya juga sama. Kemarin habis nyari tanah dapat 200 meter bikin bulan. Masalah dunia aja disibukin terus. Tapi tidak pernah berpikir jamaah rahimakumullah, memikirkan bagaimana lingkungan ini supaya penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan bagaimana jangan ada anak satupun yang tidak kenal huruf hijaiyah. Ini PR buat kita. Kalau kita ingin bahagia nanti di alam barzah, arahkan anak-anak kita ini untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an dengan baik, memperdalam Al-Qur'an, menghayati, mengamalkan Al-Qur'an. Kita nanti tidak takut kalau kita menghadap Allah. Anak kita sudah diwarisi kenal sama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhir zaman kan begitu, Pak. Memang inilah misi orang-orang di luar sana, orang yang musuh Islam. Bagaimana anak-anak kita generasi akan datang supaya jauh dengan masjid, jauh dengan ulama. Maka dihadirkan itu, masya Allah, ya kan? Media, HP Pak, hati-hati nih HP. Emang ini kan mubah aja Pak hukumnya. Punya HP boleh, nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi tergantung niatnya. Kalau memang HP niatnya untuk menambah ilmu wawasan, asana keilmuan, mencari informasi supaya kita lebih benar-benar paham kondisi, nggak masalah. Tapi sayang seribu sayang, mohon maaf, anak-anak kecil Pak TK udah habis waktunya main game. Sampai ada yang rusak itu matanya karena habis dengan main game. Ini yang jadi ironis, yang sedih itu, mohon maaf, ada ayah bunda anak-anak masuk rumah ba'da maghrib, bukan tadarus Al-Quran, bukan bicara masalah agama. Masing-masing ayah bunda anak-anak disibukkan dengan main HP. Beda berarti dengan zaman dulu Pak. Zaman dulu ba'da maghrib, mohon maaf, setiap rumah ramai orang baca Quran. Sebelah sana baca surah Yasin, sebelah sana Ar-Rahman, sebelah sana Waqiah, sebelah sana surah Al-Baqarah, Al-Imran, terus rumah pada Al-Quran dibaca di rumahnya. Pantas zaman dulu, mohon maaf, hujan teratur Pak. Nanam singkong, Allahu Akbar, depan rumah jadi tuh, nanam pare jadi, nanam kacang jadi, nanam timun jadi. Zaman dulu tuh, karena terasa berkahnya Pak. Bikin empang kecil, nanam itu melihara ikan jadi. Zaman dulu mah nggak jauh-jauh ke pasar hadirin, mau makan semua sudah disiapin sama Allah, karena ada berkah lingkungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceramah sampai jam berapa Pak Ustaz? Jam 7 Pak. Iya 10 menit lagi. Ya, mudah-mudahan insyaallah Bapak sabar ya Pak ya. Emang ngaji mah mohon maaf enggak usah lama-lama Pak, ngaji mah.
sebentar aja, yang penting ya ada bekasnya. Ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah itu lebih cepat dan bagus, belum bertele-tele. Betul nggak? Betul? Ya, Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jamaah ada yang nanya, Pak Haji, kan saya dulu waktu masih muda nih banyak waktu yang mohon maaf kayaknya banyak banget gitu terbuang waktu untuk ibadah karena sibuk dengan duniawi. Apakah bisa untuk menutupi kekurangan ibadah saya dulu dengan sekarang sisa umur saya ini, bisa nggak Pak Haji? Saya lihat dalam kitab ternyata ada 4 amalan yang menyebabkan bisa menyempurnakan kekurangan ibadah kita di masa yang lalu. Ini sampai nggak sampai jam 7 bos? Halo, saya minum dulu ya. Insya Allah kekurangan ibadah kita di masa yang lalu, kesempatan kita saat ini dimaksimalkan. Insya Allah bisa menutupi kekurangan ibadah di masa-masa yang lalu. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, usahakan sebelum menjelang maghrib 15 menit kita sudah berkemas-kemas, sudah bersiap-siap 15 menit menjelang maghrib, menanti datangnya waktu maghrib. Dan kita berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mau sholat maghrib bersama-sama. Karena di waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab, dan waktu itu banyak orang yang lalai karena asiknya waktu itu untuk kumpul dengan keluarga, untuk senang-senang di rumah. Maka kita luangkan waktu itu 15 menit sebelum maghrib, sudah kita mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Insya Allah amalan yang sederhana itu Allah akan tambahkan kebaikan, Allah akan hapus dosa-dosa di masa yang lalu. Karena mujahadahnya kita berharap sholat berjamaah di waktu maghrib. Makanya keterangannya seperti itu. Barang siapa yang sholat ke masjid dalam kondisi gelap, kan maghrib isya kan gelap, maka nanti di akhirat Allah memberikan cahaya, memberikan penerang, tidak akan mengalami kesusahan di sana. Datang itu menjelang maghrib sudah ada di rumah Allah, ini akan menutupi kekurangan ibadah kita di masa-masa yang lalu. Lalu kapan lagi? Ba'da maghribnya. Kalau bisa ba'da maghrib, jemaah rahimakumullah, menjelang isya, kalau ada taklim, ikutlah taklim di sana. Karena dalam satu riwayat, barang siapa yang ba'da maghrib mengikuti taklim atau zikir, maka duduknya kita, halaqahnya kita dinilai seperti orang yang sholat. Dari maghrib sampai isya itu dinilai seperti orang yang sholat. Dan orang yang duduk di majlis taklim dari maghrib sampai isya dinilai zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya adalah Allah akan hapus dosa-dosa di masa yang lalu. Allah akan tutup kekurangan kita ibadah di masa yang lalu dengan menggunakan waktu itu. Lalu yang ketiga, waktu yang bisa menutup kekurangan ibadah kita di masa-masa yang lalu, bangunlah di sepertiga malam. Tahajud. Mau kapan lagi hari ini? Orang tahajud itu satu, tenang Pak jiwanya, adem. Kayaknya nggak pernah gitu, mohon maaf, gelisah. Kan ibaratnya ada istilah andilau. Andilau artinya apa Pak? Antara dilema dan galau. Ada lagi gegana, gelisah, galau dan merana. Allahu Akbar. Apalagi zaman sekarang semuanya serba naik, hadirin. Ya, maka orang yang tahajud damai Pak, tenang. Karena yang membuat tenang jiwa kita ini Allah anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan, yang mendatangkan ketenangan pada jiwa orang yang beriman. Habis tahajud Pak, walaupun nggak banyak duit di bank, cuma 200 juta. Banyak nggak Pak? Cuma 200 juta di bank, tapi adem habis tahajud. Kalau ada, kalau nggak ada, apalah artinya duit 200
200 juta. Kalau kita mohon maaf ada problem, ada masalah dalam rumah tangga, biaya obat sakitnya setiap hari harus dikeluarkan, itu biayanya sama juga habis. Masih mendingan jamaah rahimakumullah sehat tapi barokah dan keberkahan didapat oleh orang-orang yang ahli tahajud. Makanya di awal tadi saya katakan, kita bisa seperti ini demi Allah. Orang tua kita dulu rajin sujud di malam hari, ngedoain kita, Pak. Sehingga Allah pilih anak cucunya diarahin sama Allah. Makanya orang tua kita dapat jariah di alam barzah. Dulu saya mohon maaf jemaah, ayah bunda saya istiqomah tahajud, istiqomah duha, istiqomah baca Quran. Sehingga saya merasakan jemaah, melihat langsung